من مجموع كلام الإمام العارف بالله الكتب الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر السقاف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبأسراره وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنكم. حثه رضي الله عنه على القرآن والتعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي يوم الجمعة 27 شعبان سنة 1368 هجرية قال سيدنا الحبيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما أحلى القرآن وهذان اثنان ما يستطيع أحد يحصي فضلهما ووصفهما القرآن الكريم وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما حد يقدر يصف حقيقته التي خلقه الله تعالى عليها، والقرآن العظيم ما أحد يقدر ينطق به لولا أن الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد نطق به، حتى إن الجبل في قصة سيدنا موسى عليه السلام ما قدر يتحمل كلام الله تعالى، كما قال الله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. Sore hari ini dari kumpulan wasiat dan nasihat Al-Habibul Imam Al-Kutub Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saqaf Sahib Gersi, semoga kita mendapat keberkahannya, tentang Al-Quran dan hubungannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, ma ahlal Quran, alangkah indahnya Al-Quran, alangkah manisnya Al-Quran. Dua perkara ini tidak ada satupun orang yang bisa menyampaikan tentang keutamaannya dengan seutuhnya, yaitu satu Al-Quran, kedua Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini tidak ada orang yang bisa menyifati hakikahnya. Jadi yang dilihat oleh para sahabat, yang disifatkan oleh para ulama dalam kitab-kitab sejarah, kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sirah, itu syama'il semuanya hanya menggambarkan surahnya. Baru surahnya, belum hakikahnya. Karena hakikahnya Nabi itu masih ditutup, dihijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seandainya tidak dihijab hakikahnya Nabi, maka tidak ada satupun orang yang mampu memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena rahmatnya Allah kepada umat ini agar mampu berinteraksi dengan Nabi, mampu para sahabat itu berkomunikasi dengan Nabi, maka Allah tidak tunjukkan hakikahnya, tapi baru surahnya. Jadi yang kita baca di kitab-kitab maulid itu jauh sebenarnya dari hakikat yang sebenarnya dari kemuliaan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hubungannya dengan Al-Quran? Kalau Al-Quran itu adalah kitab yang diam, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran yang berkata-kata. Quranun natiq, Al-Quran yang berkata-kata, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhul Quran. Jadi kunci kesuksesan Nabi alaihi salatu wassalam ketika para sahabat datang kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya bagaimana amalnya Nabi, bagaimana muamalahnya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana sifatnya Nabi. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha balik bertanya kepada mereka,
ama taqra'unal Qur'an, tidakkah kalian membaca Al-Qur'an? Kana khuluquhul Qur'an, yarda biridahu wa yaskhatu bisakhatih. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Apa yang diridhoi Al-Qur'an, itulah yang diridhoi Nabi. Yang diperintahkan Al-Qur'an, itulah yang dilaksanakan Nabi. Yang dimurkai Al-Qur'an, itulah yang dimurkai Nabi. Yang dilarang Al-Qur'an, itulah yang dijauhi Nabi. Yang dibenci Al-Qur'an, itulah yang dibenci oleh Nabi. Itu kunci kesuksesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan berkat Nabi Muhammad, kita itu bisa membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an ini disebut qaulan tsaqila. Qaulan tsaqila itu ucapan yang berbobot. Ucapan yang sangat berat. Sebagian ulama mengatakan berat karena memang betul-betul berat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis, ketika menerima wahyu itu selalu gemetar dan berkeringat wajahnya, pucat. Walaupun di musim dingin sekalipun Nabi berkeringat. Karena Al-Qur'an itu berat. Qaulan tsaqila. Sebagian ulama mengatakan qaulan tsaqila, ada yang menafsiri artinya ucapan yang nanti memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Tapi kebanyakan mengatakan berbobot dalam arti berat. Bahkan jangankan kita manusia, gunung saja tidak mampu menerima Al-Qur'an. Allah Ta'ala menggambarkan, lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Seandainya Al-Qur'an ini saya turunkan kepada gunung, gunung akan pecah berantakan karena takut kepada Allah. Akan meletus itu gunung, tidak mampu menerima Al-Qur'an. Bahkan di sini bagaimana ceritanya Nabi Musa alaihissalam ketika ingin melihat Allah Ta'ala. Nabi Musa ini kalimullah, Nabi yang bisa langsung berdialog dengan Allah Ta'ala. Ketika meminta lebih, ingin melihat Allah Ta'ala, maka oleh Allah Ta'ala disuruh melihat kepada gunung yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala. Lihat gunung itu, kalau kamu mampu, maka kamu bisa memandangku. Tapi kalau tidak, engkau tidak akan bisa memandangku. Gunung ini baru hanya menerima pancaran wahyu Allah Ta'ala. Ternyata ketika Nabi Musa alaihissalam melihat gunung itu, maka gunung itu pun pecah belah, meletus luar biasa, dan Nabi Musa pun pingsan, tidak mampu. Tetapi hanya Nabi Muhammad SAW yang dimampukan oleh Allah. Dan anehnya, Al-Quran yang disebut qaulan tsaqila ternyata mudah kita baca. Panjenengan membaca kitab kuning dengan baca Quran, lebih mudah baca Quran. Kadang-kadang yang tidak bisa baca kitab kuning bisa membaca Al-Quran. Bahkan mudah dihafal. Berapa banyak hufadzul Quran di Indonesia ini, mungkin terbanyak negara yang memproduksi hufadzul Quran, penghafal Al-Quran. Kenapa Al-Quran yang qaulan tsaqila bisa begitu mudah? Ini semua berkat Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala menyatakan apa? Wa innama yassarnahu bilisanik. Wa innama yassarnahu bilisanik. Wa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tundhira bihi qauman ludda. Al-Quran dimudahkan karena berkat lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena Nabi membaca Al-Quran, akhirnya kita umatnya bisa dengan mudah membaca ayat-ayat Al-Quran itu. Ini semua berkat Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Nabi tidak membaca Al-Quran,
mungkin tidak ada satu pun dari kita yang mampu membaca Al-Quran. Ayat ini tadi yang saya baca, wa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tundhira bihi qaumal ludda. Ini saya ingat dulu pernah diijazahkan dan Al-Fakir hadir menerima langsung saat itu. Ijazah ini dari Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur Al-Adni rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi, untuk dibaca bagi para da'i khususnya atau mudarris yang mau mengajar, mau ceramah, mau berdakwah, sesaat sebelum menyampaikan dakwahnya membaca ayat ini. Wa inna ma yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tundhira bihi qaumal ludda. Dibaca pelan-pelan, insya Allah nanti diberikan kelancaran dan apa yang disampaikan insya Allah akan bisa bermanfaat di telinga orang-orang yang mendengarnya. Jadi sebagaimana Al-Fakir menerima ijazah tersebut ketika ditarim waktu itu, menerima ijazah dari beliau ini, maka saya ijazahkan juga kepada para hadirin sekalian yang hadir pada sore hari ini. Ajastukum fi qiraati fi qiraati qaulillah subhanahu wa ta'ala wa inna ma yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qaumal ludda. Tuqra lahzat qabla ilqa'i da'wah atau qabla at-tabligh wa ma ashbaha dzalik. Jadi ini mudah-mudahan insyaallah bermanfaat dan kita mendapat keberkahan dari Al-Habib Al-Kutub Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saqaf. Dan nanti insyaallah ba'dal maghrib baca Yasin ya. Kemudian pengajian sebentar, nanti diakhiri dengan pembacaan tahlil. Kita tabarrukan ngaholi Al-Habib Alawi bin Muhammad Hashim As-Segaf Gresik, yang haulnya insyaallah dilaksanakan besok pada ba'dal asr awal di Masjid Jami' Alun-Alun Gresik. Demikian.